Selamat pagi, Pak, Bapak, Ibu, dan saudara di dalam. Selamat pagi, selamat berjumpa dan memuliakan dalam ibadah minggu pagi ini. Mari kita persiapkan hati untuk memulai ibadah ini. Pada Tuhan sajalah pujian, hormat, dan sembah untuk segala perkara yang dinyatakannya dalam seluruh perjalanan hidup kita hingga saat ini. Suka dan duka, gembira dan susah, kuat dan lemah adalah bagian hidup yang kita temui dan lalui hingga kita tiba di hari ini. Namun satu hal yang menguatkan bahwa Allah senantiasa beserta kita. Karena itu, marilah kita memuliakan Dia dalam tuntunan perenungan kita hari ini. Serahkanlah segala kekhawatiran. Mari kita bangkit berdiri. Kita penyanyi dari PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Amin. salam sejahtera bagi kalian. Yesus Kristus Sang Juru Dan bagimu bagimu juga. Jemaat yang terkasih, saatnya kita balasan 8 ayat 1, 2, Allah bangkit, maka berseraklah musuhmu. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, Seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. tetapi orang-orang benar
Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Dia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju perang di depan umat, Ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan. di hadapan Allah, Sinai bergoyang di hadapan Allah. Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bermasmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala. Perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Bersorak-sorai bagi Allah, seluruh bumi nyanyilah. Mari muliakanlah namanya, lakukan mazmur yang megah. Akuilah betapa dahsyat karyamu dalam dunia. Musuhmu tunduk tanpa syarat, seluruh bumi menyembah. Lihatlah pekerjaan Allah terhadap kaum manusia. Laut dibelah menjadi jalan hingga selamat umatnya. Dialah sumber sukacita, kekal perkasa titahnya. Matanya mengawasi kita, bawahnya pastilah rebah. Dengarkanlah perintah mengasihi. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lain lebih utama daripada kedua hukum ini.
Engkau ku puji kasih abadi, Engkau ku puji selamanya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Saudara-saudara, dalam menjalani kehidupan keseharian kita pasti menyadari bahwa dalam banyak kesempatan kita sering buat dan melakukan karena itu mari kita dengan kerendahan hati datang di hadirat Tuhan dan mengakui di hadapan Tuhan. Kita berkata bahwa ketika kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena itu mari kita mengaku dosa di hadapan Allah. Tuhan, kasihanilah kami dan ampunilah pelanggaran kami di hadapan-Mu. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana padanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu-lah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Yesaya 33 ayat 20. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Ia akan selamatkan. Mari kita memberikan persembahan dengan ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita dengan lagu Mat 2. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Instrumental. Lanjut yang pertama. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap atas kehidupan kami yang Tuhan masih. Terima kasih atas apa yang boleh kami mati Tuhan sudah. Dan saat ini kami memberikan persembahan. Para persembahan ini kiranya boleh berkenan kepada Tuhan. Ada dalamnya Tuhan yang terimalah ya Tuhan, dan berkati jugalah saya akan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Tuhan Pencipta. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang Kau beri. Kita akan membaca, menghayati kebenaran firman Tuhan. Yang sebentar kita akan baca dari 3 bacaan leksionari. Yang pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Bacaan yang kedua dari pertama Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14. Pasal 5 ayat 6 sampai 11. Dan pembacaan dari Injil menurut Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Dan ini akan menjadi bahan utama kita. Sebelum membaca dan menghayati firman Tuhan, di doa. Bapa Surgawi, Bapa pemilik kehidupan kami, pagi ini di dalam bait-Mu yang kudus, di tempat ini, bersama sejumlah jemaat-Mu yang hadir, kami datang lagi memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam perjumpaan kami dengan Tuhan melalui ibadah saat ini. Kami juga datang mensyukuri semua kebaikan Tuhan yang boleh kami alami, kami nikmati dalam perjalanan hidup kami dari hari ke hari hingga saat. Kami mengakui dan kami percaya bahwa karena Engkaulah kami ada, karena Engkaulah kami hidup, dan karena Engkaulah kami masih eksis hingga hari ini. Karena Engkaulah semua yang ada, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, dijadikan. Karena itu bagi kami hanya kepadamu saja puji-pujian, hormat dan kemuliaan patut kami naikkan. Dalam ibadah ini kami rindu Tuhan memperlengkapi kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, isilah kekosongan hati kami dengan kebenaran firman-Mu, agar firman-Mu yang sebentar kami akan terima dapat menuntun kami, membawa kami, dapat menjalani kehidupan ini menurut kehendak Tuhan.
Berfirman-Lah ya Tuhan, kami semua bersedia untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bacaan Rasul 1 ayat 2. Mantu rasul-rasul menanti, maka kembalilah Yerusalem dari bukit jalanan. Mereka tiba di kota atas, Yakobus dan Andreas dan Matius, Yakobus, Alfeus dan Simon dan Yudas Yakobus. Mereka semua bertekuk dengan Samaria dan dengan saudara-saudara. Dan firman Tuhan yang kedua, yang kekasih, kamu heran akan Tuhan. Ada sesuatu yang luar biasa dalam pendek. Kamu juga boleh kira dan sukacita pada bahagialah kamu karena Karena yang hanya membedakan setiap orang adalah bagaimana setiap orang menyikapi dan atau bagaimana menghadapi kekhawatiran itu. Itu saja yang membedakannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, walaupun dalam kenyataannya kekhawatiran itu bisa berdampak buruk, bahkan mungkin bisa membawa gangguan psikis seperti stres dan depresi bagi yang mengalaminya. Tapi kalau kekhawatiran itu bisa dikelola dengan baik, maka kekhawatiran yang dialami oleh siapapun itu bisa teratasi dan tidak akan berdampak buruk bagi barang siapa yang Bapak, Ibu, saudara-saudara, menarik untuk kita perhatikan perikop bacaan utama kita hari ini dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 1 sampai 11. Bagaimana Yesus menghadapi dan menyikapi keadaan murid-murid dan orang-orang yang telah percaya kepadanya di kemudian hari setelah ia pergi dan meninggalkan mereka naik ke surga. Walau di sini tidak tersurat, tetapi tersirat
Kalau Yesus mengkhawatirkan murid-murid dan orang-orang yang telah percaya kepadanya, bisa jadi mereka di kemudian hari akan bercerai-berai satu dengan yang lain. Nah, kuato raya bisa si sambo taibeke. Bisa mereka bercerai-berai satu dengan yang lain. Kalau Yesus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka di bumi ini. Kekhawatiran itulah yang membuat Yesus mendoakan murid-muridnya dan mendoakan orang-orang yang telah percaya kepadanya agar mereka atau agar murid-muridnya dan orang-orang yang telah percaya kepadanya tetap satu. Ut omnes unum sin. Agar mereka tetap satu. Sama seperti kita satu. Tidak bercerai-berai. Walaupun Yesus sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara-saudara, di sini Yesus tahu dan menyadari bahwa mereka atau murid-murid dan orang-orang yang telah percaya kepadanya masih berada di dunia ini. Dunia yang di dalamnya masih ada banyak tantangan hidup. Dunia yang di dalamnya masih ada banyak kesulitan-kesulitan hidup. Mereka atau murid-murid atau orang-orang yang telah percaya kepadanya masih akan menghadapi berbagai penderitaan, berbagai kesengsaraan, bahkan tadi dalam bacaan kita tadi, di dalam dunia ini iblis itu masih ada seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsanya untuk ditelan. Dan hal-hal lain yang mereka masih akan hadapi. Nah, solusi atau jalan keluar yang Yesus lakukan dan perlihatkan kepada kita adalah berdoa. Pray. Menyerahkan kekhawatiran kepada Bapaknya yang di sorga, agar murid-muridnya dan orang-orang yang telah percaya kepadanya setelah ia tinggalkan nanti naik ke sorga, mereka akan diperlengkapi oleh Bapaknya dengan menyatakan kuasa Roh Kudus, yaitu kuasa Allah sendiri
untuk menguatkan mereka dan untuk memampukan mereka selama mereka masih berada di dunia. Nah, dalam ayat 9 Yesus mengatakan, "Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu." Yesus mengasihi murid-murid dan mengasihi orang-orang yang telah percaya kepadanya, yang dianggapnya sebagai milik kepunyaan Bapanya di sorga, juga milik kepunyaannya. Karena murid-muridnya dan orang-orang yang telah percaya kepadanya adalah miliknya, milik Bapanya, maka tidak dibiarkannya mereka akan hidup dan berada dalam berbagai-bagai kekhawatiran. Dan karena itu Yesus mendoakan mereka. Ini adalah contoh dan teladan yang baik yang diperlihatkan Yesus. Bagaimana menyikapi dan bagaimana kita menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran hidup yang sekiranya kita hadapi dan kita alami dalam kehidupan ini. Solusinya hanya satu, berdoa atau sembahyang, berserah diri kepada Tuhan, menyerahkan apapun yang menjadi kekhawatiran kita. Ini menjadi tema kita hari. Serahkanlah segala. Kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada siapa? Alamatnya harus jelas. Karena kalau kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada alamat yang tidak jelas, maka persoalan masalah pun tidak akan, karena salah alamat. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebagai orang tua, kita bisa saja mengkhawatirkan keadaan anak-anak kita. Seperti apa ini anak-anakku kemudian hari? Apalagi kalau ketika kami sudah tidak ada. Yang selama ini kami perhatikan mereka adalah anak-anak yang sepenuhnya bergantung kepada tidak menutup kemungkinan. Kekhawatiran-kekhawatiran seperti itu ada, muncul dalam pikiran dan dalam benak kita sebagai orang tua.
Pertanyaannya, apa solusinya? Solusinya satu, sudah dicontohkan. Berdoa, masambayang ki, berserah diri kita kepada Tuhan. Bukan hanya itu. Mungkin ada di antara kita yang mengkhawatirkan orang-orang yang dekat dengan kita, mengkhawatirkan pasangan hidupnya, mengkhawatirkan istrinya, mengkhawatirkan suaminya, mengkhawatirkan pacarnya. Tidak menutup kemungkinan kekhawatiran seperti ini ada dalam pikiran. Bahkan kita alami. Lalu apa solusinya? Dan bahasa Toraya, nakua apa para kekutih. Nah, tulangan pergumulan, masalah. Ya motoku maaf aku mula ko rinding. Apa waktu na to teman-teman? Putus asa. Sudah tidak menemukan solusi lagi. Sudah tidak bisa menemukan jalan keluar lagi. Buntu. Ya tuh tetung rinding. Buntu le teman. Silako. Tapi hari ini Tuhan Yesus memberikan pelajaran bagaimana Dia mengasihi murid-muridnya, bagaimana Dia mengasihi pengikut-pengikutnya yang adalah hasil dari pemberitaan Injil yang dilakukan oleh murid-muridnya. Diakui bahwa itu semua adalah milik kepunyaan Bapaknya, milik kepunyaannya sendiri. Dan karena itu tidak mungkin mau diterlantarkan. Ada kekhawatiran. Tapi di sini Yesus mengkhawatirkan keadaan murid-murid, keadaan orang-orang percaya setelah Dia tidak lagi ada bersama-sama dengan mereka. Yesus sudah tahu membaca, melihat sejauh sedalam isi hati. Makanya karena kasihnya kepada mereka, lalu Ia mendoakan mereka. Doa itu adalah solusi. Doa itu adalah jalan keluar bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus percaya kepada Bapaknya. Dari sisi dia tetap percaya kepada Bapaknya yang memberikan dan yang mempercayakan semua pekerjaan kepadanya. Bahwa apapun yang akan dia buat, dia kerjakan di bumi ini, semua akan tuntas selesai. Walaupun banyak tantangan, ada musuh, tapi semuanya dengan kekuatan Bapaknya.
Kiranya cara Tuhan Yesus ini juga menjadi pola kita, menjadi panutan kita. Ketika kita mungkin mengkhawatirkan anak-anak kita, dami mak pasare lakote tinding. Tapi mak pasare komilangan totu mampata. Dia pasti akan memberikan. Kalau kita mengkhawatirkan pasangan hidup kita, suami kita, istri kita, pacar kita, atau mungkin sendiri, seperti apa mereka nanti? Data mak pasare lakote tinding. Tapi apa sare kilangan puang matua. Sama seperti Yesus apa sare laku ambena kepada Bapaknya yang di sorga. Supaya orang-orang yang dikasihinya, murid-muridnya, orang-orang yang telah mengikuti dia sebagai hasil penginjilan daripada murid-muridnya, tidak akan bercerai-berai, melainkan tetap satu, ut omnes unum sin. Sama seperti Allah Bapa satu dalam 3 pribadi. Itu. Jadi saya kira ini sudah sangat jelas pada kita. Siapapun kita, atau parenge kirakah, atau makaka kirakah, lakaunan kirakah, lato sugi kirakah, lato minaki kirakah, lato biti kirakah, semuanya punya pergumulan. Semuanya punya masalah. Pergumulannya, masalahnya sama. Tapi intinya di sini adalah semuanya sama-sama punya pergumulan, punya masalah. Dan kalau ada pergumulan, ada masalah, pasti muncul ya mungkin. Ya mungkin ya. Nah, dengar harapanna kayak yake ya mungkin. Jadi bagaimana kita sifat tutunan pergumulan. Tapi yang nadi kuah karapanna, saya kuperangi itu kadana parampop tuang pandita ton nalo minggu. Kupogawi, hanggang tongan na. Napate setongan nulung ku tepia. Maapula mo taon na ku parakai. Nasusito. Yate mo neku. Maapula mo taon na sola na. Tikolik na kello siya kagbongi. Aparka? Tikolik le. Tapi natontong bang susi na to. Kita akan tetap dan terus diliputi oleh kekhawatiran, mengkhawatirkan orang-orang yang ada di dekat dengan kita. Padahal mestinya tidak perlu. Kalau toh mungkin ada
Ya, supaya kita tidak terfokus kepada pergumulan yang ada dan tidak membuat kita pusing tujuh keliling. Tapi pusing sekali diakibatkan pergumulan masalah yang kalian mulai misa itu pergumulanmu, masalahmu. Ya tu aku mengikut pandita. Kadang apa jenuh Pak naden tu solusi. Ternyata sampai di situ ya paling pendeta jadi dengan jam. Ya jaga jamu. Nah jamu mau teh selamanya teh. Oh na tontong bang apa kambang telet. Mungkin ada sesuatu. Yes atau no? Yes. Mungkin ada sesuatu. Hanya Tuhan yang tahu. Sama. Ketika ada anak cacat yang lahir, lalu mulailah orang mencari-cari mungkin ada yang salah. Ini lahir seperti ini, Tuhan, karena salah siapa? Salah anak ini, salah ibu atau bapaknya. Bukan salah ibu, tetapi kerjaan Allah yang ya kalau kita berbicara soal kerajaan Allah, itu artinya kembali kepada Sang Pencipta. Apa yang menjadi kebuntuan dalam pikiran kita, dalam hati kita, dah mau tak kale mulemui. Mas sambayang miki ya, mapaku kun miki, lako puang matua, sama seperti raja. Ketika Hizkia diserang penyakit yang ganas dan hamba Tuhan sudah menyampaikan bahwa katakanlah, okadam itu kada tampak kamu, tabalan alaimu, buang atu penamu. Dia mulai menangis. Air matanya itu meliputi seluruh keadaannya. Tetapi semuanya terangkat ke atas. Tangisnya itu terangkat ke atas. Sambil berkata di dalam hatinya, Tuhan, aku masih mau hidup. Berikan kesempatan aku untuk hidup. Cuma hitungan. Apa anak wapong matu? Yo kuperangi. Tupas sambayanganmu. Kubempa ko waktu 15 tahun na. Bayangkan itu waktu 15 tahun. Pala dininal itu. Raja Hizkia masih diberi waktu 15 tahun. Diizinkan menikmati hidup, menjalani hidup 15 tahun. Ini yang betul-betul namanya bonus. Karena inang napokada mo yung pumamoto inang lako nabinya semua ya dialay mo itu penammu. Tapi karena dia betul menyadari semua kesalahan dalam hubungan dengan
Jadi sebenarnya apapun yang terjadi pada diri kita, solusinya inang misa Aria, sumber hidup yaitu Tuhan. Tapi aku termasuk, tapi kok sembahyang kasih aku. Nah, kuma Pak Adi Oto nang alena alako daktoro. Sabak ku tandai ku tahun naduka pomoton toro. Tapi sebelum alena alako daktoro, tulangan na puang matua dolo. Tapi den tu tahu dibalik. Undi mu ya tu puang matua. Lama tetongan pia namane, lama tetongan mora namane yang hambam pak pandita. Hambam pak majelis gereja. Undo. Itulah kita. Tetapi cara Yesus lain. Sebelum pergumulan itu datang, sebelum persoalan itu terjadi pada murid-murid dan orang-orang yang telah percaya kepadanya, dia sudah mengambil jalan balik ke Yesus. Semua yang ada itu asal Paulus kepada jemaat, segala sesuatu berasal dari Dia dan kepada Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku amin toh. Bagi Dia. Kalau kita aminkan itu berasal oleh Dia, kepada Dia. Kalau kesadaran itu ada pada diri pribadi setiap orang, siapapun dia, pasti mendapatkan yang dia melakukan pekerjaan Bapa yang mengutusnya dalam kesetiaan dan ketaatan 100% kepada Bapa. Dan itu harus menjadi patron bagi orang tua. Yang takui, yang tak sadari kumua, yaitu kita, tona tampaki puang matua, kita diciptakan oleh Tuhan, bukan siapa-siapa. Sadar ki. Karena kalau tidak ada kesadaran seperti itu, kita bisa berpikir bahwa ya kemungkinan ya tu tampana, ya tu padadina, yang jadi na jana, pajadi na nur, pajadi na pergumulanku. Baik, nah bisa siapan selesaikan. Manusia hanya bisa menyelesaikan masalah, persoalannya sebatas dari apa dia bisa. Tidak semua. Kenapa? Manusia hanya ciptaan, bukan pencipta. Karena itu segala persoalan pergumulan kita yang membuat kita setiap hari hampir diliputi oleh berbagai kekhawatiran-kekhawatiran. Serahkan pada Tuhan. Amin. Aminkan. Mari kita masuk dalam ruang saat teduh.
secara pribadi kita datang ke hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, apakah pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan, masalah-masalah yang memunculkan berbagai kekhawatiran dalam diri kita sudah kita serahkan pada Bapa di sorga. Jangan sampai baru hanya sebatas kita menyerahkan kepada sendiri. Kalau belum, kita mengakui kita ini hanya ciptaan saja. Tuhan itu penuh kemuliaan, berkuasa untuk membawa solusi bagi kita. Pada kan? Kita bersepakat, kita berdoa. Tuhan, kami menyadari betapa kami sering jauh daripada. Tapi hari ini kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu menuntun kami. Bagaimana kami keluar dari masalah-masalah yang mengkhawatirkan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini akan membawa perubahan dalam. Berkati seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah sini. Berkati seluruh jemaat-Mu, jemaat keramat. Kau tahu dan Engkau mengerti setiap kondisi dan keadaan mereka. Susah senang. Tidak ada satupun yang luput dari pemandangan Tuhan. Karena itu dalam kondisi dan keadaan apapun kami jemaat-Mu di sini, kami tetap berserah diri kepada-Mu. Secara khusus menyerahkan sejumlah warga jemaat-Mu yang telah diberitakan ada dalam kondisi kelemahan tubuh, baik di dalam maupun luar rumah sakit. Tuhan, kasihanilah mereka, pulihkan mereka, kondisi dan keadaan yang mereka. Banyak juga pergumulan-pergumulan hidup yang kami hadapi, baik dalam diri kami sendiri maupun dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Tuhan, tolong kami. Keluarkan kami dari berbagai kemelut hidup. Engkaulah solusi kami. Walau di sana sini banyak pergumulan masalah yang kami temui, tapi kami juga tetap percaya dan mengakui bahwa kasih-Mu terus kami alami. Pemeliharaanmu terus kami rasakan sampai saat ini. Dan karena itu kami syukuri pemeliharaanmu bersama dengan saudara-saudara kami yang karena perkenaan Tuhan boleh ditambahkan usia masing-masing 1 tahun lagi sepanjang sepekan.
Sempurnakan sukacita mereka ya Tuhan. Mampukan mereka untuk tetap bersandar kepada sebagai sang milik dan pemelihara. Tuhan, kami serahkan seluruh aktivitas kami, kegiatan-kegiatan yang olehnya kami boleh hidup, melanjutkan kehidupan di bumi ini, baik melalui pekerjaan, rutinitas kami sehari-hari, kantor, di perusahaan, tempat dimanapun kami, di sekolah, dimanapun. Bukan kami semua untuk bekerja dengan baik, agar apapun yang kami kerjakan semua akan mendatangkan kebaikan bagi jemaat-Mu hari ini. Masih menanti uluran tangan kasih Tuhan. Tuhan bukakan peluang kesempatan kerja bagi baik anggota jemaat-Mu di sini, di Jemaat Keramat, maupun simpatisan yang terus hadir bersekutu dengan kami setiap saat tempat. Tuhan bukakan kesempatan kerja. Pelayanan-pelayanan yang kami lakukan, baik di dalam jemaat-Mu sebagai gereja, bagi pengurus OIG, di pekerja gereja, dan mampukan kami semua mengangkatnya dengan baik, dengan penuh tanggung. Rencana-rencana yang akan lakukan dan bahkan sudah kami lakukan. Dan berkat dan kami terima kasih, bersyukur khususnya untuk kedua pasangan yang baru terbentuk, Tuhan bersama Nurah. Mereka adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Kau telah mempersatukan mereka dalam ikatan kasih sebagai suami istri. Tuhan, tuntun segenap hidup rumah tangga mereka yang baru terbangun. Dia tetap setia pada Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, baik melalui pelayanan majelis gereja maupun pelayanan OIG di tingkat jemaat maupun tingkat klasis. Tuhan, Engkau berkati semuanya itu dapat berjalan dengan baik sesuai dengan maksud. Kami terus berdoa untuk gereja-Mu, khusus gereja Toraja. Tuhan berkati, jadikanlah gereja Toraja sebagai alat-Mu dan semua orang yang Engkau pakai di dalamnya sebagai alat kesaksian dimanapun, supaya oleh gereja Toraja banyak orang yang dimenang. Kami berdoa untuk pemerintah, semua orang yang Tuhan pakai memimpin bangsa ini. Tuhan, berikan hikmat, kemampuan untuk memimpin dan mendatangkan kebaikan bagi bumi persada Nusantara yang Engkau berikan kepada kami, masyarakat bangsa Indonesia. Biarlah menjadi harta kekayaan bagi kami yang akan mensejahterakan seluruh masyarakat bangsa ya. Bumi Nusantara ini bisa menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami untuk memuliakan
Terima kasih ya Tuhan. Semua orang-orang yang dekat dengan kami, yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami tetap mendoakan mereka semua. Opa, oma, orang tua kami, papa dan mama kami yang masih ada. Saudara-saudara kami, istri, Tuhan, anak, cucu, yang mungkin saat ini tidak bersama-sama dengan kami. Dalam satu kerinduan, terus mendukung mereka di dalam doa. Dimanapun mereka, kemanapun mereka, Tuhan lalu ada bersama-sama menyelamatkan mereka, baik dalam maupun di luar negeri. Bapa di sorga, inilah sejumlah syafaat kami, permohonan kami yang kami naikkan kepada dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang kuduskanlah nama-Mu, datanglah gereja, jadilah kehendak-Mu bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami kepada, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuat dan kemuliaan sampai lama-lamanya. Kita akan mengakhiri pada kita, tapi sebelumnya dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari pertama Petrus 5 ayat 6 sampai 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ialah yang memelihara. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua ditanggung-Nya penuh. Sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Tetap senantiasa percayalah teguh, tak mungkin kau binasa di pergumulanmu. Tuhanmu mengalihkan yang paling susah pun menjadi kebajikan di jalan hidupmu. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu dalam iman, harap, dan kasih. Serahkanlah segala cemas, takut, dan khawatirmu kepadanya, sebab Ialah yang memelihara. Hanya kepada Tuhan sajalah kuserahkan segala kekhawatiranku. Arahkan hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai. Amin. Yang jemaat Tuhan yang kekal dalam Kristus, kita mendengar kata jemaat. Majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu, selamat kepada seluruh warga jemaat. Kami bersyukur pada hari Minggu saat ini ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan dapat menghubungi atau majelis gereja. Syukur kepada Tuhan yang telah menghambanya dan kami pada saat ini. Tuhan biasa memberikan kepada Tuhan kanankan semua yang telah layani pada hari ini. Ya, operator sound system akan memberikan serta komisi kelas katekisasi laksanakan setiap hari Minggu jam 11 pada dan harapkan serta kita tengah akan mengambil cuti tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal. Jadi selama kita Yulia Tanggalayuk tidak ada di tengah. Berita duka cita telah meninggal pada hari Kamis Mei Hasan dari Dana Raja yang keluarga. Pun 4 tanggal 28 ya price camp pada PPGT saudara Edwin akan pada hari Sabtu 27 Mei 3 jam 30 serta PWGT rangka hari lansia yang 27 KPJ adakan kunjungan rahmat urus mengundang para lansia datang ikut acara tersebut kembali dengan senam lansia jam dress code baju kaos warna ungu bawa botol MKM PWGT dana akan diadakan pada PWGT. Mohon kita berdoa buat saudara-saudara kita yang bertahun dalam ini, kiranya Tuhan hati dalam manusia mendoa dari Tuhan. Berita sakit doakan warga yang berobat jalan dan yang masih dirawat dapat serta tambahan kaum bapak ibadah atau di KB rahmat akan pada hari ini 21 Mei 2023
12.00 ibadah jam 4 uang serba. Tema, pergilah jadikan bangsa. Sekian ibadah warta hari Minggu ini. Kami berkata. Mari kita dari Jemaat 426 ayat 2, kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita pada dunia yang gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap. Adakah jadi remah pagi dan remah jadi siang terang, kuasa Kristus kan yang taat, damai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Harap jadi remah pagi dan remah jadi siang terang, kuasa Kristus kan yang taat, damai dan cemerlang. Sekian ibadah kita, selamat siang dan terima kasih, Tuhan memberkati.